kalau ada tugas bagaimana pengerjaannya ya, mereka menyerahkan kepada AI sepenuhnya. Ada AI Kak. Ya AI mau yang pendidikan hari ini bersifat transaksional. AI kerjakan saya dapat nilai sudah. Prosesnya itu sudah hilang. Proses belajarnya itu sudah hilang. Kita tidak lagi mau membaca, kita tidak lagi mau berdiskusi. Otomatis ketika mahasiswa mendapatkan tugas, maka dia akan bergantung dengan AI tersebut. Ya, maka dari itu cara menggunakan AI itu bagaimana yang harus dijelaskan oleh dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara Refleksi Idul Adha dengan topik tantangan dan peluang AI bagi mahasiswa. Tentunya Idul Adha mengajarkan kepada kita sebuah pelajaran yang tidak akan usang sepanjang zaman. Bahwa sesuatu yang paling berharga hanya bisa dicapai melalui proses, perjuangan, dan pengorbanan yang tulus. Ibrahim tidak mendapat gelar Khalilullah dalam semalam. Begitu pula dengan Ismail tidak menjadi teladan kesabaran tanpa diuji. Tapi hari ini di zaman kita ada teknologi bernama kecerdasan buatan atau yang sering disebut sebagai AI yang menawarkan sesuatu yang berlawanan dengan itu semua. Hasil tanpa proses, jawaban tanpa pertanyaan, karya tanpa perjuangan. Apakah ini kemajuan atau kemunduran yang kita rayakan? Selamat datang kami ucapkan di Adu Gagasan Podcast DNM Stein Majene. Saya Ainun Rahmanur dan hari ini kita tidak hanya berbicara soal teknologi. Kita berbicara soal nilai, soal karakter, soal siapa kita sebagai mahasiswa muslim di tengah arus zaman yang bergerak sangat cepat. Bersama saya, dua pemimpin mahasiswa terbaik Stein Majene. Mereka bukan hanya ketua organisasi teman-teman, mereka adalah suara dari angkatan yang paling terdampak oleh revolusi AI saat ini. Baik, langsung saja kita sapa dua narasumber kita pada hari ini. Di sebelah kiri saya, Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Tarbiyah, Kak Nur Hafiza Ardania. Selamat datang. Apa kabarnya hari ini, Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Selanjutnya kita sapa Ketua HMJ Syariah atas nama Usama Khalif. Selamat datang Kak, kami ucapkan. Apa kabarnya hari ini? Ya, terima kasih, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jadi teman-teman, kita mulai dari yang paling mendasar terlebih dahulu, bahwa di mana kita hidup di era ChatGPT bisa menulis esai dalam waktu 2 menit. Gemini bisa merangkum jurnal setebal 100 halaman dalam hitungan detik saja. Begitu pula dengan AI bisa mengerjakan soal ujian dengan nilai yang mungkin lebih baik dari nilai kita sendiri. Dan saya ingin tahu, posisi teman-teman bukan sebagai individu biasa, tetapi sebagai ketua HMJ yang berbicara atas nama mahasiswa di jurusan masing-masing. Nah, mungkin langsung saja kita beralih ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dari saya, apakah teman-teman setuju dengan penggunaan AI di lingkungan kampus? Misalnya mungkin untuk mengerjakan tugas dan karya tulis. Mungkin bisa dimulai dari Kak Nur Hafiza. Ya. Perkenalan, baru perkenalan, tidak apa-apa. Nama saya Nur Hafiza Ardania ya. Menarik pembahasan kita kali ini Kak Ainun, bahwa hari ini kita di tengah-tengah gempuran AI ya. Semua fitur hari ini ada AI-nya, Instagram, WhatsApp, di mana-mana ada fitur AI. Jadi kita sepakat bahwa hari ini kita tidak bisa menghindari AI. Nah, pertanyaan setuju atau tidak, ya setuju, tapi kembali lagi, kita adalah pengguna AI itu, bagaimana AI kita gunakan sebagai alat bantu dan alat mempermudah urusan kita di kalangan mahasiswa, seperti tugas, esai kah, makalah kah. Nah, AI kita gunakan sebagai alat yang mempermudah, tapi kita benturkan dengan realitas sekarang. Mahasiswa itu kebanyakan menyerahkan seluruh tugasnya kepada AI, sehingga AI hadir sebagai jalan pintas, bukan alat bantu lagi. Nah, sampai akhirnya mahasiswa terciptalah budaya-budaya percepatan itu, serba instan. Mahasiswa tidak lagi mau berproses, belajar bukan lagi hal yang effort bagi mereka karena AI ini ada. Nah, saya setuju ketika AI ini kita gunakan sebagai hal yang membuat diri kita berkembang. Berarti emang dari Kak Hafiza memberikan tanggapan bahwa memang setuju saja kalau seumpama penggunaan AI ini
diberikan di lingkungan kampus. Nah, saya push lebih dalam, Kak. Ya. Apakah mahasiswa tarbiyah dalam hal ini keguruan yang menggunakan AI untuk membuat RPP masih bisa disebut sebagai calon guru yang kompeten atau cukup menjadi operator AI saja? Kita sepakati dulu tadi saya katakan bahwa AI mempermudah ya. Di lingkup tarbiyah kan kita akan jadi pendidik ya. Kita harus selalu kreatif, kita inovatif dalam menciptakan metode-metode belajar itu. Nah, kemudian AI kita gunakan sebagai hal yang bisa Faktor pendukung. pendukung ya, faktor pendukung. Gagasannya tetap di kita, tapi kita minta bantu sama AI. Apakah bisa lebih inovatif lagi? Bukan berarti AI ini sebuah hal yang menyempurnakan ya, lebih sempurna daripada manusia. Kita lebih canggih sebenarnya. AI hadir juga karena ada manusia, bukan serta-merta hadir begitu saja. Tapi bagaimana kemudian AI berdampingan dengan kita, bukan sebagai alat yang menggeser kita untuk tetap berpikir begitu. Berarti patokannya tidak terlalu bergantung kepada itu, Iya. tapi kita ada bahan dulu, baru kita beri ke AI. Juga ketika AI memberikan hasil, jangan langsung menelan mentah-mentah. Kita cross check dulu, kita baca baik-baik dulu, kita pahami apa yang kita berikan ke AI dan apa yang AI berikan kepada kita. Nah, hari ini banyak orang yang mengcopy saja. Kita otomatis meminta ke AI lalu mengkopasnya lagi tanpa proses pengecekan apakah ini layak atau tidak. Berarti dalam hal ini tadi yang saya pertanyakan bahwa apakah calon guru dalam hal membuat RPP dengan bantuan AI berarti cukup berkompeten? Cukup, karena kan hari ini kita harus mampu beradaptasi dengan teknologi. Oke. Mungkin selanjutnya saya beralih ke Kak Khalil, ya, yang dimana saya ingin melihat perspektif syariah dalam hal ini. Tapi sebelum itu saya memperjelas dulu, kalau dari Kak Khalil sendiri, apakah setuju dengan adanya AI di lingkungan kampus? Ya, secara prinsip saya setuju. Karena AI kan dibuat untuk sebagai alat bantu, betul tadi yang dikatakan Ketua Tarbiyah, hanya sebagai alat bantu. Selagi dia tidak disalahgunakan untuk sebagai plagiarisme atau itu dapat digunakan untuk mencari referensi yang lebih dalam. Oke. Tapi dalam perspektif syariah yang tadi saya katakan bahwa ada konsep amanah dalam keilmuan. Nah, apakah penggunaan karya AI lalu mengklaimnya sebagai karya sendiri termasuk penipuan yang berimplikasi pada hukum? Mungkin Ya, ada itu. aturan tersendiri. Kalau aturan tersendiri secara eksplisit itu belum diatur dari ruang lingkup syariahnya atau hukum, itu belum diatur. Tapi kalau ternyata di dalam di dalam hasil yang dibuat oleh AI itu ternyata mengutip dari sumber yang lain, kemudian kita memakainya, itu bisa jadi plagiarisme. Dan AI tidak kena pelanggaran yang dikenakan itu kepada kita sendiri. Kalau dalam hal perspektif syariahnya, dalam hal ini sebagai mahasiswa yang notabene kita di bawah agama ya, Muslim, seperti itu. Jadi apakah itu kategorinya itu apakah menyalahgunakan atau tidak bertanggung jawab, dalam artian dengan mengklaim bahwa itu adalah hasil mereka yang buat, bukan dari AI gitu. Ya, kalau mengambil dengan 100%, dengan total 100% apa yang dihasilkan oleh AI, nah itu sama dengan berbohong itu. Ya. Ketika sudah sampai 100% betul-betul dari AI, tinggal kopas. Ya. Oke. Nah, selanjutnya karena sudah memberikan posisi di masing-masing jurusan, teman-teman, maka di sini saya memperjelas bahwa dunia tidak hitam putih. Penggunaan AI pun tidak bisa dijawab boleh semua atau larang semua. Di antara dua ujung itu ada garis abu-abu yang sangat lebar. Dan justru disitulah masalah terbesar mahasiswa kita. Mereka tidak tahu di mana garis itu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah sejauh mana menurut teman-teman batas boleh dan tidak bolehnya menggunakan AI dalam konteks akademik.
Mungkin bisa diberikan contoh yang konkret dan mungkin bisa dimulai dari Kak Hafiza. Ya, batas-batas kemudian itu ya, kalau bagi saya sendiri ya, ketika kita masih diberi kesempatan untuk memberi gagasan dan berpikir. Nah, saya rasa selagi mahasiswanya tidak menjadi ketergantungan, karena kadangkala ya kita melihat sekarang itu mahasiswa tidak bisa memberi gagasan secara spontan ya. Mereka serba ketergantungan kepada AI. Di kelas itu berdiskusi bukan lagi hal yang disukai. Bahkan ketika kita bertanya dengan menggunakan pertanyaan kritis, kita dimusuhi. Nah, batas-batas kemudian yang saya ingin katakan ketika kita masih mampu berpikir dan menggunakan AI, kita menawarkan sesuatu lahir dari pemikiran kita sendiri. Nah, ketika kita menyerahkan sepenuhnya kepada AI, nah itu melampaui batas menurut saya. Karena esensi kita sebagai manusia sudah hilang, karena proses berpikir itu sudah diambil oleh Tapi AI. kalau untuk melihat dari ukuran tertentu atau batasan yang menjadi patokan itu seperti apa? Mungkin bisa diberikan contoh konkret, contoh pada saat mungkin. Iya. Kita mau buat makalah nih, kan kita sering buat makalah sebagai mahasiswa. Nah, kita buat berupa prompter saja, buatkan saya makalah dengan sedemikian. Nah, AI berikan nih, ya kita terima minta-minta saja. Kita tidak revisi apakah sesuai dengan topik pembahasan kita, apakah kita mampu menyimpulkan dari gagasan-gagasan yang diberikan AI itu, apakah kita bisa paham apa yang kita baca, apa yang akan kita sampaikan nanti di kelas. Tapi kalau semuanya dikerjakan dengan AI, kita tidak mampu menjelaskan dengan baik, kita hanya bersifat tekstual saja, ya apa peran mahasiswa hari ini? Dan itu menurut saya kegagalan kita menggunakan AI dan melampaui batas penggunaan AI secara batas normalnya. Oke, baik. Mungkin dari Kak Halil ada tanggapan untuk pernyataan dari Kak Nur Hafiza? Coba diulang pertanyaannya. Nah, pertanyaannya di mana di sini dipertanyakan pada akhirnya sebenarnya batasan pada saat penggunaan AI itu dilihat dari batasan seperti apa? Karena kita berada di posisi yang dimana kita abu-abu nih. Kita nggak tahu sebenarnya kapan kita ke hitam, kapan kita ke putih, dan kapan kita terlalu memakai AI dan kapan kita kurang memakai AI. Ya, kalau kita bicara masalah batas boleh atau tidaknya, kan secara prinsip kan AI kan dibuat sebagai alat bantu manusia, bukan hanya alat bantu oleh mahasiswa, oleh dosen. Seluruh manusia boleh mengaksesnya. Nah, kalau kita melihat yang sering biasa kita pakai ChatGPT. Nah, ChatGPT itu tertulis chat. Artinya teman diskusi, chat. Oke. Nah, sama dengan di Microsoft ada namanya Copilot. Nah, kenapa bukan pilot? Karena tetap pilotnya itu adalah kita sendiri. Karena yang mengendalikan kita. Iya, tetap. Setidaknya itu hanya saya biasa memakai AI itu juga sebagai brainstorming penelitian untuk mencari gagasan ide untuk sebuah penelitian supaya lebih terstruktur pemikiran saya untuk. Oke, baik. Saya sempat terpintas dari adanya pernyataan tadi dari Kak Hafiza yang dimana dia mengatakan bahwa kita tidak hanya bisa bergantung pada AI dan hasilnya tanpa kita memahami apa yang diberikan. Nah, pertanyaan saya selanjutnya adalah bagaimana jikalau apa yang diberikan oleh AI ketika kita meminta itu malah sempurna? Kategorinya adalah sempurna dalam artian apa yang kita inginkan terrealisasikan dengan jawaban yang diberikan oleh AI. Lantas, apakah kita masih perlu memasukkan ide-ide kita atau bagaimana? Atau cukup dengan asal kita paham dan mampu menjelaskan apa yang diberikan AI, ya sudah. Jadi kan di situ sebenarnya ada 50-50-nya ya. Iya. Nah, mungkin bisa ditanggapi lebih dulu oleh Kak. Ya, maksudnya pertanyaan itu dalam konteks apa itu? Dalam konteks mungkin kita dalam konteks pada saat mahasiswa melakukan presentasi. Nah, karena pada saat ini AI pun mampu untuk membuat PPT dan lain sebagainya dan itu benar-benar jelas. Jadi dalam artian di sini bahwa mahasiswa dibantu oleh PPT, tapi mahasiswa harus mampu menguasai
PPT tersebut. Berarti apakah tidak apa-apa mengambil PPT hasil dari AI itu? Ya, jadi sebenarnya kan sebelum mengajukan pertanyaan kepada AI, ini saya mengatakan mengajukan pertanyaan karena AI itu sebagai teman diskusi. Itu Oke. menurut pemahaman saya. Sebelum mengajukan pertanyaan ke AI, seharusnya kita lebih dahulu mengetahui apa isi pertanyaan itu. Maksudnya apa makna pertanyaan itu, bukan jawabannya. Nah, nanti AI kan bisa menjawab. Kalau bisa cari tahu ini dari mana referensinya. Kalau AI melampirkan sebuah jurnal, nah lebih bagus langsung masuk ke jurnal itu. Nah, sebagai AI ini kan sebagai mempercepat untuk mengakses. Bagaimana Kak Hafiza, apakah ada tanggapan? Ya, betul sekali. Nah, poin yang disampaikan oleh saudara Halil tadi saya sangat setuju bahwa kita harus pahami dulu apa yang kita mau, apa yang kita inginkan dari AI. Karena ketika AI menjawab, kita tidak terpaku sama AI-nya. Ada harapan yang ingin dijawab oleh AI, dan ketika kamu paham, ya saya rasa kau tidak akan menelan mentah-mentah apa yang diberikan AI itu sendiri. Selanjutnya, sekarang kita masuk ke sesi yang mungkin agak lebih deep. Dan koreksi jika ini salah. Saya punya data yang mengatakan bahwa dalam Journal of Education Psychology 2024 menemukan bahwa mahasiswa yang sering menggunakan AI untuk tugas mengalami penurunan kemampuan berpikir kritis. Sebesar 23% dalam waktu 6 bulan. Nah, dikuatkan juga pada data Microsoft Research 2025 menyebut fenomena ini menimbulkan cognitive overloading atau yang sering kita sebut sebagai otak seakan berhenti berusaha karena terbiasa mengandalkan mesin. Jadi ada kecenderungan atau kecanduan lah dalam artian karena sering terjadi interaksi antara mesin. Karena tadi dikutip dari pernyataan Kak Halil yang bahwa ini adalah chat di mana kita menjalin sebuah obrolan, ya kan. Nah, dan ada yang lebih dikhawatirkan teman-teman di Indonesia. Aptisi mencatat lonjakan 340% kasus pelanggaran integritas akademik berbasis AI di 2025. Jadi kedetek AI dengan lonjakan 340%. Ini bukan lagi ancaman hipotesis, tapi ini sudah terjadi. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, apa tantangan terbesar penggunaan AI di lingkungan akademik kampus kita, Stein Majene, dan bagaimana mahasiswa seharusnya meminimalkan dampak negatifnya? Tantangan terbesarnya adalah mahasiswa akan kehilangan esensinya sebagai mahasiswa. Kalau boleh tahu, esensi sebagai mahasiswa itu sering kita tarik ke belakang ya. Mahasiswa itu dulu identik dengan berdiskusi, identik dengan membaca buku, identik dengan nalar kritis. Nah, hari ini semuanya jarang kita temui di lapangan. Kami dari Ormawa kampus sering mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat diskusi, tapi tidak ada yang datang. Nah, saya melakukan penelusuran ya. Saya beberapa kali bertanya dengan mahasiswa-mahasiswa baru, mereka malas. Mereka saya tanya kalau ada tugas bagaimana pengerjaannya, ya mereka menyerahkan kepada AI sepenuhnya. Ada AI Kak, ya AI mu yang pendidikan hari ini bersifat transaksional. AI kerjakan, saya dapat nilai, sudah. Nah, prosesnya itu sudah hilang. Proses belajarnya itu sudah hilang. Kita tidak lagi mau membaca, kita tidak lagi mau berdiskusi. Kan berdiskusi kita merevisi kebiasaan dalam berpikir. Apakah argumen saya ini benar? Apakah opini saya ini benar? Ketika kita berdialog, nah ada dialektika di situ dan ada pemahaman baru. Nah, itu kan bergeser semua yang hari ini. Makanya banyak mahasiswa sekarang bodoh amat. Nah, itu tantangan besarnya. Ketika kita bodoh amat, tenaga pendidik yang nggak jadi tenaga pendidik bodoh amat, ya bagaimana dengan negara kita ke depannya? Jadi sebenarnya terlihat bahwa semakin kesini tuh kualitas mahasiswa itu menurun dan tidak menggambarkan esensinya sebagai mahasiswa yang sebenarnya. Selanjutnya kita beralih ke Kak Halil. Bagaimana tanggapannya? Kan sebenarnya mahasiswa yang menggunakan AI itu kan tidak menurun tidak menurun kualitas. Bukan kualitas, tidak menurun cara berpikirnya. Ya, tidak menurun cara berpikirnya, tapi yang menurun adalah semangatnya untuk mencari sumbernya.
Karena kalau kita membuka AI itu berarti ada yang dipikirkan. Nah, setelah didapatkan dari AI, itulah yang di-copy, tidak mencari sumbernya, langsung murni dari AI. Itu yang menjadi tantangan. Tantangan terbesarnya. Tantangan terbesarnya adalah dalam dunia penelitian, Iya. plagiarisme yang tadi yang sempat saya sebut. Nah, itu banyak terjadi, bahkan bukan hanya dari kalangan mahasiswa, dari kalangan dosen juga banyak yang melakukan begitu. Jadi yang menjadi tolak ukur adalah seorang dosen saja Iya, seorang melakukan dosen itu, saja. apalagi mahasiswa. Iya. Sehingga yang mungkin menjadi pertanyaan sekarang adalah ya bagaimana cara untuk meminimalkan. Nah, cara meminimalisirkan ya, kalau ini menurut saya, seharusnya seorang dosen atau seorang guru jauh lebih memahami cara menggunakan AI. Seorang dosen atau seorang guru jauh lebih memahami cara menggunakan AI. Karena setiap tugas yang diberikan, dia seharusnya tahu apakah ini dari AI. Karena kalau kita mau mempelajari struktur AI, hasil dari tulisan AI itu kentara itu. Tapi di sisi lain, dosen sendiri yang mengajarkan tentang penggunaan AI. Otomatis ketika mahasiswa mendapatkan tugas, maka dia akan bergantung dengan AI tersebut. Ya, maka dari itu cara menggunakan AI itu bagaimana yang harus dijelaskan oleh dosen. Nah, kira-kira batasan-batasannya itu seperti apa, Kak? Kalau boleh tahu. Nah, contoh dalam mengajarkan mata kuliah metodologi penelitian. Nah, AI harusnya dosen mengatakan AI itu sebagai teman diskusi, mencari ide-ide. Saya juga biasa memakai AI, saya tulis judulnya ini. Oh, ini judulnya. Terus AI memberikan saya sub-sub judul. Sub-sub judul ini saya cari sumbernya. Oh, jadi tetap melakukan konfirmasi yang lebih dalam. Iya, tetap. Oke. Bagaimana Kak Nur Hafizah, apakah ada tanggapan? Kalau kita mau membuat pembatasan ya, harus ada sebuah kebijakan kalau kita mau membuat batasan yang jelas supaya tidak abu-abu. Nah, di kampus kan ada petinggi-petinggi kan bisa membuat aturan atau bahkan dosen sepakat bahwa penggunaan AI sampai segini, atau dari mata kuliahnya sendiri kadang dibatasi kan. Yeah. Nah, kan batasannya jelas kalau dilakukan seperti itu demikian. Tapi kan kembali lagi mahasiswa kadang-kadang dihadapkan dengan aturan-aturan kontrak kuliah dosen yang berbeda-beda. Nah, yaitu tadi kita upayakan si AI tidak mengambil peran kita sepenuhnya. Kita hanya meminta saran, lalu kita yang mengelolanya lebih dalam. Kita masih bisa berpikir lebih dalam lagi, mengembangkan apa yang kita diskusikan dengan AI itu. Oke. Namun sebelum itu teman-teman, saya ingin mengutip beberapa data yang mengatakan di sini World Economic Forum 2025 memprediksi 85 juta pekerjaan akan tergantikan oleh AI pada 2030, tapi 97 juta pekerjaan baru akan tercipta. Dan yang paling dicari adalah mereka yang bisa berkolaborasi dengan AI, bukan yang takut padanya dan bukan pula budak dari AI itu sendiri. Maka pertanyaan terakhir saya adalah, apa peluang terbesar yang ditawarkan oleh AI untuk mahasiswa Steinmajene secara khusus, dan bagaimana seharusnya kita memanfaatkan tanpa kehilangan nilai-nilai yang sudah kita bangun? Saya persilakan kepada Kak Nur Hafizah untuk menjawab terlebih dahulu. Kalau dari saya sendiri ya, peluang terbesar bagi mahasiswa itu ya referensi sudah banyak ditawarkan oleh AI. Jadi kita tidak kebingungan untuk melahirkan sebuah ide, karena ide lahir dari beberapa referensi kan. Nah, pekerjaan kita lebih dipermudah dan lebih bisa mengerjakan sesuatu lebih cepat. Nah, seperti di guru BK dan guru itu, kita kalau di BK saya sendiri ya, selalu kita buat verbatim. Iya, ketika kita mengkonseling atau mewawancarai klien, kita harus coding ya. Nah, AI ini sangat membantu proses coding, tapi kembali lagi tetap saja itu mempermudah, apalagi kalau banyak kliennya, lebih cepat pengerjaannya. Jadi kita tidak ketimpangan persoalan waktu lagi. Nah, itu referensi mudah,
waktu mengerjakan sesuatu lebih cepat, dan kita akan bisa lebih kreatif sebagai mahasiswa ataupun yang akan ditempatkan di dunia kerja. Seperti itu. Oke. Mungkin dari Kak Halil ada tambahan untuk mengenai peluang terbesar yang ditawarkan oleh AI kepada mahasiswa STAIN Majene. Ya, peluang terbesar dalam khususnya jurusan syariah atau prodi hukum, saya biasa menggunakan AI itu untuk mencari pasal. Misal mencari pasal dalam sebuah kasus, terus setelah saya mendapatkan pasal itu, saya kemudian mencari undang-undangnya, dia di mana, pasalnya terletak di mana. Oh, jadi lebih mempermudah untuk langsung Iya, mendapat. lebih mempercepat, lebih memudahkan dalam mempercepat mengakses undang-undang itu. Nah, yang kedua, peluang AI lebih meningkatkan personalisasi pengajaran. Oke. Nah, semua mahasiswa atau semua murid tidak secara merata cara belajarnya. Cara belajarnya itu tidak secara merata. Ada yang lebih mudah memahami dengan mendengar, ada yang lebih mudah memahami dengan melihat. Nah, makanya tadi saya bilang dosen atau guru seharusnya sebaiknya lebih tahu menggunakan. Itu bisa dia tampilkan video visualnya. Ya benar. Seperti Apalagi apa? sekarang kan AI juga sudah ada pembuatan video. Ya. Mulai dari kayak cuman sekedar buka tapi bisa bergerak sendiri dan sebagainya. Ya, makanya referensi sangat mudah sekarang. Ada tambahan Kak? Ya, itu saja. Nah, mungkin di akhir kalimat di mana saya ingin menawarkan kepada kakak-kakak untuk mengutarakan satu kalimat. Kalau kakak-kakak bisa berpesan kepada seluruh mahasiswa STAIN Majene tentang cara terbaik menggunakan AI, apa yang akan kamu lakukan? Jadi ini adalah pesan satu kalimat saja untuk teman-teman kita di kampus kita STAIN Majene dalam penggunaan AI yang baik dan benar. Mungkin dari Kak Hafizah dulu. Ya, bagi seluruh mahasiswa STAIN, hari ini kita gampang mengakses, kita tidak lagi kesulitan dalam mencari sesuatu, maka jadikan itu sebagai peluang pengembangan diri. Nah, dunia tidak melirik orang yang seberapa mampu dia bertahan, tapi seberapa mampu dia menyesuaikan dengan teknologi. Maka close statement ya ini Kak ya. Ya, Saya ingin katakan pesan terakhir dari saya, mahasiswa yang bijaksana bukan mahasiswa yang anti AI, tapi bagaimana dia berdampingan dengan AI tanpa kehilangan kemampuan berpikir kritis. Oke, dilanjutkan dengan closing statement dari Kak Halil. Kalau saya untuk seluruh mahasiswa, coba masing-masing tanyakan pada AI, apakah saya menggunakan AI dengan benar? Ya, AI ditanyakan, kemudian kembalikan kepada dirimu kalau apakah jawaban yang dihasilkan oleh AI itu benar. Ya, alhamdulillah. Oke, terima kasih atas kesempatan dan waktunya, Kak. Kita sudah menyampaikan gagasan hari ini, dua perspektif berbeda dari tarbiyah dan syariah, dan yang indah adalah tidak ada yang salah satu sama lain, tapi masing-masing melengkapi. Ibrahim bukan menolak pisau, ia menggunakannya dengan nilai yang benar. Ismail bukan menghindari ujian, ia menghadapinya dengan akal yang diarahkan oleh iman. AI adalah pisau zaman kita, pertanyaannya bukan apakah kita akan memegangnya, tapi pertanyaannya adalah dengan nilai apa kita menggunakannya. Itu yang menjadi tanggung jawab kita sebagai mahasiswa muslim, sebagai generasi yang mewarisi nilai Idul Adha bukan hanya dalam ritual, tapi dalam cara kita belajar, berkarya, dan berkontribusi. Terima kasih kepada dua narasumber kita pada hari ini. Saya Ainur Rahmanur, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.